Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa AIKA TV yang berbahagia, mahasiswa Universitas Muhammadiyah di mana saja Anda berada yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berdiskusi atau bertatap muka dengan tema ibadah amaliyah. Saya tidak akan menjelaskan tentang pengertian ibadah, tujuan ibadah, dan manfaat ibadah, karena itu sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Pemirsa yang bahagia, saya langsung saja ke ibadah amaliyah. Kita beribadah vertikal dan horizontal. Ada ibadah langsung kepada Allah, ada ibadah langsung manusia kepada manusia. Itu yang dinamakan hablum minannas. Sering kita dengar hablum minannas. Apa itu hablum minannas? Pada hari ini kita akan jelaskan, kita akan diskusikan, kita akan bahas. Ketika kita akan pulang ke pangkuan ilahi, tidak ada yang kita bawa kecuali amal ibadah, amal jariah, amal yang tidak terputus walaupun yang beramal sudah meninggal. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah hanya diwujudkan dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk ibadah. Next. Di sini kita akan menjelaskan macam-macam ibadah. Yang pertama, zakat, infak, dan sodako. Sebentar lagi bulan Ramadan. Di masjid-masjid sering kita baca JIS, zakat, infak, dan sodako. Kepada umat muslimin dianjurkan untuk beramaliyah ibadah. Kesempatan yang bagus di hari yang suci, di hari yang penuh barokah. Pertama kita akan jelaskan yaitu tentang infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian rezeki kita, tentunya rezeki yang halal, diberikan kepada siapa? Tentunya kepada 8 asnaf yang berhak menerimanya. Pertama, fakir miskin. Kedua, amil, rikob, ghorim, hamba sahaya. Fakir dan miskin itu perbedaannya ya. Kalau fakir, orang yang tidak punya penghasilan. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak punya penghasilan tetapi tidak mencukupi. Amilin yaitu orang yang mengurus kepentingan ibadah, yang meninggal, yang mengikut zakat, itulah amilin. Rikob adalah dibebaskannya dari budak. Selanjutnya adalah ghorim. Ghorim adalah orang yang banyak hutang. Tentunya hutang yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, bukan kebutuhan yang lain-lainnya. Hamba sahaya itu kalau sekarang namanya pembantu. Ya, terus orang yang baru masuk Islam itu perlu kita perhatikan tentang apakah dia hidupnya seperti apa. Biasanya mereka yang baru masuk Islam itu dikucilkan oleh keluarga. Tuh ya, itulah yang berhak menerima zakat. Nanti amilin yang menyalurkan atau kita langsung memberikan, itu lebih bagus ketemu langsung. Jadi kita melihat kondisi yang bersangkutan. Zakat. Zakat adalah ibadah amaliyah yang diberikan zakat fitrah itu pada bulan Ramadan. Ada zakat amal, ada zakat profesi, ada zakat pertanian, ada zakat buah-buahan, dan lain-lainnya. Zakat fitrah diberikan di bulan Ramadan. Itu ya. Ukurannya
ditentukan karena zakat fitrah ini termasuk zakat yang wajib dikeluarkan, ukurannya juga ditentukan. Memang yang bagusnya menggunakan yang mengenyangkan, makanan pokok, tapi boleh diganti dengan uang seukuran yang ditentukan. Selanjutnya adalah sodako. Sodako adalah pengeluaran atau pemberian kepada sesama manusia tanpa mengharapkan ucapan terima kasih. Sodako itu hanya mengharapkan balasan dari Allah. Selanjutnya adalah fidyah. Fidyah adalah pengganti ketika meninggalkan puasa. Orang yang boleh meninggalkan puasa yaitu orang yang sedang sakit, sakitnya sakit menahun, sakit parah, orang tua, ibu hamil, dan ibu menyusui. Mereka ketika meninggalkan puasa boleh diganti dengan fidyah. Berapa fidyah? 1 hari 1 kali makan, ukuran makan. Diganti dengan uang boleh. Kalau biasa kita makan nasi padang, ketika kita fidyah seukuran nasi padang. Jangan makan sehari-hari nasi padang, tapi ketika mengeluarkan fidyah ukurannya warteg. Itu tidak adil. Tuh ya. Boleh dikeluarkan 1 hari, keluarkan fidyah, hari berikutnya fidyah, atau mau 1 minggu sekali boleh, atau dihimpun 1 bulan boleh. Tuh ya. Yang selanjutnya adalah akikah. Akikah adalah suatu penebusan atau ucapan syukur ketika seseorang mempunyai keturunan. Ya, dengan lahirnya anak sebagai penebusan. Boleh kita menyembelih kalau laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Tentunya dimasak, dibagikan kepada yang utama tetangga. Rasa syukur, pemberitahuan kepada tetangga bahwa kita mempunyai rezeki yang sangat dinanti-nantikan, yaitu keluarga sebagai penerus. Ya, yang sisanya atau sebagian dibagikan kepada yang membutuhkan, fakir miskin. Selanjutnya adalah kurban. Kurban adalah rasa syukur kita kepada Allah. Itu dilaksanakan setiap Idul Adha. Ya, boleh 1 ekor domba, 1 jiwa, atau dihimpun, digabung 7 orang sapi, itu boleh ya. Yang jelas ketika kita melaksanakan ibadah amalia ini, kita keluarkan dari harta yang bersih, dari harta yang halal, milik usaha keringat kita. Dari pagi sampai malam kita mencari rezeki. Ternyata dalam rezeki yang kita miliki itu ada hak orang lain, kita keluarkan. Ya, jadi ketika kita menikmati harta, menikmati rezeki, sebagian ada juga yang menikmati, yaitu ya, terutama yang 8 tadi. Selain yang 8, tentunya kita utamakan keluarga terdekat. Jangan kita ibadah kepada yang lain, sedangkan keluarga terdekat kita masih ada yang kelaparan. Tuh ya, next. Selanjutnya adalah urgensi ibadah amalia. Ini dalam Al-Quran biasanya kalimat zakat berkaitan dengan sholat. Karena kalau kita pelajari, sholat adalah ibadah yang berhubungan manusia dengan Allah, sedangkan zakat, amalia, berhubungan manusia dengan manusia. Ya, itu sosialnya. Jadi tidak imbang kalau kita hanya ibadah kepada Allah, tapi kita tidak peduli kepada lingkungan. Nah, itu juga menyalahi ya. Maka di sini anjuran Al-Quran adalah kita harus mengerjakan ibadah amalia.
Nah, pernah Abu Bakar Siddiq itu dia biasanya kebijakan selalu lunak. Apapun kebijakan Abu Bakar ini lunak. Tapi, nah, pada saat kasus sejumlah umat Islam yang rajin sholat tapi tidak mau berinfak dan sodako, dia sangat marah. Makanya dalam zakat fitrah itu ada perintah, ambillah zakatnya. Kalau di antara teman-teman kita atau tetangga ada yang punya harta berlebihan, boleh kita ingatkan bahwa di situ adalah ada hak orang lain, kita keluarkan. Tentunya mengingatkannya dengan bagaimana cara supaya yang bersangkutan tidak tersinggung. Next. Ibadah amaliyah sangat penting ya. Karena di sini kita berbagi kenikmatan, berbagi kebahagiaan dengan sesama. Pertama, ibadah amaliyah adalah membersihkan harta dari kotoran atau kebakilan, pelit, ya, zolim terhadap kaum fakir. Itu ya, jadi ini dalam kehidupan sehari-hari tentunya setiap kita pergi kemana, keluar kampus, keluar rumah, ada orang sekitar yang membutuhkan, boleh kita berikan langsung. Artinya kita ini berbagi. Yang kedua adalah berfungsi ini dalam segi ekonomi, membantu si kaya, membantu yang miskin juga merasa terbantu oleh si kaya. Yang orang kaya, yang orang berlebihan tentunya butuh orang yang kekurangan. Tidak mungkin semua kebutuhan dia laksanakan sendiri. Itu pasti butuh orang lain. Jadi dalam ekonomi ini, nah kita saling membantu. Yang ketiga adalah memiliki fungsi sosial. Memberikan zakat kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan kehidupan, kesenjangan, menghindari ketidakadilan sosial. Jadi kita yang kaya ini sangat membantu. Kita yang miskin, yang fakir, yang 8 tadi merasa terbantu. Nah ini jadi saling ya. Yang ketiga, memiliki fungsi sosial. Ya, memberikan zakat kepada fakir miskin. Nah ini saya ingat kalau zakat umat Islam jumlahnya ada berapa? Kalau kita himpun, zakat ini sangat banyak, dan mengeluarkannya kita pakai sistem yang apa ya? Jadi kita lihat, kita datangi yang fakir, kita tanya keahliannya apa, punya hobi apa. Misalkan keahlian saya jual gado-gado, gado-gado saya enak. Berapa modal gado-gado? Kita berikan. Kita bimbing, kita arahkan, sehingga tahun depan ya tadi tidak menerima lagi, minimal buat kehidupannya cukup, tidak termasuk yang 8 tadi. Begitupun kita memberikan, ini biasanya menerima tiap tahun. Bapak hobinya apa? Saya punya keahlian tentang bengkel sepeda. Gitu. Berapa modalnya? Kita berikan modal. Ya kita bimbing, kita arahkan sehingga bulan demi bulan bengkelnya jadi maju. Jadi tahun berikutnya tidak lagi termasuk yang 8 tadi. Atau bahkan dia bisa sebagai yang memberikan itu. Coba kalau kita menggunakan seperti itu. Ini tugas siapa? Tugas mahasiswa, tugas pemirsa. Coba sistemnya sama-sama, ayo gitu ya. Sini tadi saya sudah jelaskan bahwa
memiliki fungsi sosial dengan memberikan zakat kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup. Nah, ini juga seringnya kita bertemu, seringnya kita bersapa, membagi rezeki, akhirnya terpupuklah rasa kasih sayang, kecintaan antara si kaya dan si miskin. Ini saling membantu, saling menjaga, akhirnya hidup berdampingan. Next. Nah, hikmahnya apa? Ini banyak kita ambil dari hikmah ibadah amalia. Tadi sudah saya jelaskan, memberikan keberkahan. Berkah itu apa? Bukannya banyaknya ya. Kalau banyak tidak berkah itu selalu kurang. Tapi berkah itu sedikit tapi cukup. Itulah yang dinamakan berkah. Memang perhitungan matematika Allah dengan matematika manusia berbeda. Kalau matematika Allah, kita mengeluarkan berapa rupiah misalkan, 2.000 ya, 2.000 rupiah memberikan kepada yang membutuhkan. Itu akan dilipat gandakan secara kita tidak sadar. Itulah yang dinamakan berkah. Bukan mau banyak, makanya salah nih, awas jangan salah doa. Ya Allah berikan aku harta yang banyak, itu salah. Ya Allah berikanlah aku rezeki yang berkah. Jadi cukup, buat bayar kuliah cukup, buat sedekah cukup, buat berbagi kepada yang lain cukup. Ya, gaji sebagai dosen tidak seberapa, alhamdulillah berkah. Berkahnya apa? Bisa kuliah lagi, bisa pergi ibadah haji, bisa beribadah amalia. Ya. Yang kedua, bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir. Ini penyakit-penyakit hati. Julid apa julin? Tuh kata Syahrini ada julin ya. Itu ya, jadi penyakit-penyakit hati itu ya, kata opik ada obat hati. Ya, itu bisa sendiri. Apa obat hati? Banyak baca Quran, bangun di sepertiga malam dengan qiyamul lail, berteman dengan orang-orang yang soleh. Tuh ya. Jadi penyakit hati ini memang susah obatnya. Tidak ada di apotik, kecuali obatnya adalah berteman dengan orang-orang yang soleh. Minimal kita mendapat nasihat. Tidak nasihat lah, kalau bahasa nasihat biasanya gengsi. Kita melihat, wah dia aja yang rezeki segitu bisa sedekah, kok saya tidak? Kita melihat, kok dia sering bersedekah, tapi malah kebutuhannya terpenuhi. Itulah yang namanya berkah. Jadi, nah ini menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati muzaki. Yang ketiga, memberikan zakat atau infak kepada fakir miskin bisa menjaga kesenjangan. Ya, kesenjangan tadi sudah saya jelaskan, kesenjangan atau ketidakadilan sosial. Jadi tidak ada lagi yang miskin merasakan bahagia. Ya, bukan yang miskin selalu diberi terus jadinya keenakan, tidak seperti itu. Ya, yang miskin pasti berpikir, aduh kapan saya bisa memberi, kapan saya tidak termasuk kategori yang 8 tadi. Ya. Yang keempat, ini hikmah dari ibadah amalia adalah memupuk rasa kasih sayang, cinta kepada sesama. Kayaknya berbagi itu indah, berbagi itu nikmat. Ketika kita menikmati, ada orang lain yang menikmati juga, kan enak tuh ya, bahagia. Yang kelima adalah mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan, kecemburuan dan ketidakadilan. Ya. Jadi kalau memang JIS ini, zakat, infak dan sodako ini disalurkan sebagaimana mestinya, nah orang-orang tidak lagi merasa iri, sakit, akhirnya timbul sifat jahat. Enak aja dia kayak sendiri, banyak harta sendiri. Akhirnya kita buruk sangka, oh jangan-jangan dia punya tuyul, jangan-jangan dia mencuri, bla bla dan selainnya.
Nah, akhirnya kita punya buruk sangka. Maka disinilah ya, orang yang berlebihan jangan merasa paling. Kalau kata orang tua, melihat jangan ke atas, kayaknya indah gitu. Melihat apa? Ke bawah, ke samping, kanan, kiri. Oh iya, saya enak jadi mahasiswa. Setiap berangkat dikasih ongkos secukupnya, jajannya, fasilitas diberi. Ada orang yang ingin kuliah tapi kesempatan tidak ada. Tapi di Muhammadiyah diberikan kesempatan, ada kelas karyawan, ada kelas malam. Silahkan, itulah Muhammadiyah memfasilitasi bahwa belajar adalah wajib bagi semua warga. Semua bangsa Indonesia harus pinter, harus cerdas, dan tidak lagi menjadi beban negara. Next. Manfaat spiritual ibadah amalia adalah zakat sebagai manifestasi nilai spiritual. Nah, sifat kedermawanan. Ini sudah sering kita dengar dalam surat, dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah, dalam surat 9, dalam surat At-Taubah. Nah, ini khudh min amalihim, ambillah zakat atau ambillah sebagian harta mereka dengan zakat itu. Maka kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka yang telah mendermakan hartanya. Gitu ya. Jadi, nah ayat ini mengandung spirit filantropi dalam Islam. Jadi bahwa apa? Sifat empati ya. Jadi sifat dermawannya sangat melekat. Atau bukan bagi dirinya saja, bisa disampaikan kepada yang lain. Kadang kita kita melihat mencontoh kepada orang-orang yang agamanya sudah spiritual, ibadah spiritualnya sudah memang melekat pada dirinya. Subhanallah, kalau kita lihat mereka malah secara ekonomi lebih dari cukup. Tidak ada orang yang ibadah haji misalkan kapok sekali berkali-kali. Setelah berangkat satu kali hartanya terus melimpah. Setelah mereka mengeluarkan zakat hartanya terus melimpah. Sholatnya rajin. Itulah mereka yang memang menjalankan ibadah sesuai dengan anjuran Allah, menjalankan ibadah dengan ikhlas tanpa ingin dinilai orang lain, tanpa ingin dipuji orang lain. Beribadah dengan ikhlas, hablum minallahnya jalan, hablum minasnya juga teraplikasi. Selanjutnya, pemirsa AIKA TV yang berbahagia, mahasiswa UMT di mana saja Anda berada, makna spiritual ibadah amalia adalah harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai amal ibadah kepada Allah. Jangan harta yang kita miliki berakibat tidak baik kepada kita. Ya, banyak harta mendorong manusia supaya lebih banyak beribadah. Memang ya, kalau banyak harta atau hartanya cukup, ibadahnya juga tenang. Ya. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan saran ibadah berarti harta itu bermanfaat dan membuahkan syukur atas nikmat harta yang dibuktikan penggunaannya sesuai dengan anjuran. Dikatakan sesuai karena sebagian 2,5% telah disalurkan. Itu ya, membuat bahagia, rasa syukur. Syukur tadi sudah berinfak, syukur tadi sudah bersedekah,
syukur sudah berakikah, syukur sudah berkurban. Gitu. Pelaksanaan tugas kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah fisik saja. Ya, ibadah fisik yaitu sholat, misalkan haji, sholat sehari 5 kali bila dikerjakan dengan ikhlas, subhanallah nikmatnya ketika kita melaksanakan sholat. Ketika kita sedang ruku, seolah-olah kita sedang apa? Memohon kepada Allah. Ketika kita sedang sujud, nah kita berpikir Allah itu sedang mengelus kepada kita. Disitulah kita meminta kepada Allah apa yang kita inginkan. Itu ya. Begitupun ketika kita mengeluarkan zakat atau ibadah amaliyah, berarti kita sedang mendekatkan diri kepada Allah, dinamakan taqarrub kepada Allah. Nah, pelaksanakan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk fisik ya, juga dalam bentuk harta. Nah, investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal, amal ibadah itu, amalan amaliyah terus mengalir. Subhanallah ya. Selain itu juga ada, kita mau memberikan langsung. Kita misalkan masjid, musola membutuhkan AC atau kipas angin. Kita beli, kita pasang di musola. Selagi kipas angin itu mendinginkan para jamaah, selagi AC itu dinikmati oleh jamaah, disitulah ibadah kita terus mengalir. Itulah ibadah amaliyah yang diperintahkan oleh Allah, tidak berhenti sekedar kita memberi. Ketika kita memberikan makan, ya, makanan, selagi si fakir itu sehat, gizinya terpenuhi, dia bisa sekolah, dia bisa aktivitas, dia bisa sholat, maka disitulah amal kita terus mengalir, tidak akan putus. Amal tidak akan putus, persaudaraan terjalin. Ya, banyak saudara itu nikmat, itu adalah syukur kepada Allah. Kemana kita pergi, ada yang menyapa, kemana kita berada, banyak saudara-saudara kita. Karena kebaikan individu tersebut. Maka ibadah itulah ya yang dianjurkan oleh Allah. Maka sini pesan dari saya, ketika kita mengeluarkan zakat infak yang sedekah, berikan kepada yang membutuhkan. Jangan salah ya. Mau langsung boleh, mau lewat amilin boleh. Dan kalau sudah memberikan, jangan diingat-ingat. Aduh, sampai enggak ya? Aduh, dinikmati enggak ya? Itu namanya tidak ikhlas. Keluarkan ikhlas. Ya. Terserah ya. Tetap kita berdoa semoga amalan saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada pemirsa Aikia TV atau mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Semoga bermanfaat dan semoga tidak puas. Ya, puasannya baca, cari tahu. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.